Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya wadin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Andika Dewi Maharani, kelas 2B Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini aku ditugaskan oleh Pak Gondali untuk lebih menggali materi yang telah ia sampaikan tentang kemuhammadiyahan. Langsung saja, Muhammadiyah itu organisasi Islam yang berdiri di Indonesia terbesar. Nah, awal yang diketahui secara lugo, Muhammadiyah artinya pengikut Nabi. Kata Muhammad dan Iyah, Muhammad adalah Nabi Muhammad SAW dan Iyah yaitu pengikut Nabi. Jadi bisa kita simpulkan Muhammadiyah adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Nah, kita sebagai warga Muhammadiyah memiliki tanggung jawab yang besar sebagai pengikut beliau. Kita itu dituntut untuk berperilaku baik, sopan, dan lain-lainnya yang menunjukkan kebaikan. Nah, di sini ada 3 etika yang bisa kita jadikan pedoman, yaitu langsung aja yang pertama, ucapan birqauli bilisan. Ucapan diri kita sebagai umat Islam hendaknya mengikuti apa yang diucapkan oleh Rasul, oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita berucap baik, yang bermakna, yang beretika, karena semua isi ucapan yang telah Rasul ajarkan saja itu mengandung arti yang sangat luar biasa isi maknanya. Jadi kita sebagai pengikutnya harus mencontoh beliau sebagai pengajar kita yang telah memberikan contoh-contoh yang baik. Lalu yang kedua ada berdasarkan perbuatan atau tingkah laku harus beretika, memiliki adab, memberi contoh yang baik terhadap sesama manusia, terhadap sesama saudara, mulai dari pikiran kita, mata kita, mulut kita, kaki kita, semua yang ada di anggota tubuh kita ini tentunya harus memiliki tingkah laku yang baik, karena Nabi Muhammad telah mencontohkan tingkah laku yang baik dan benar itu seperti apa. Lalu tinggal kita yang mengikuti saja apa yang ia beri, apa yang ia contohkan, kita lakukan, karena semuanya itu memiliki nilai yang maslahat atau yang bermanfaat bagi kita semua para pengikutnya. Lalu kita di dunia ini balik lagi kepada tingkah laku kita. Kita itu di dunia ini pasti akan meninggal. Pasti nanti setelah di akhirat nanti kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus menerapkan etika Islam dan menegakkan nilai kebenaran sesuai dengan Quran dan yang Nabi contohkan. Lalu yang ketiga, apapun yang diisyaratkan oleh Nabi itu harus dilakukan, lalu dijadikan bukti bahwa kita telah mencontohnya, bahwa kita telah melakukannya. Jadi dari 3 etika tersebut, baik dari ucapan, perbuatan, hingga yang diisyaratkan harus menunjukkan bahwa itu sesuai yang Nabi ajarkan, kita aplikasikan saja di dalam kehidupan sehari-hari. Intinya hidup di dunia itu, di dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengikut Nabi, kita harus mengikuti semua yang Nabi ajarkan. Banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita contoh dari Nabi, yaitu menolong sesama manusia. Terus pada zaman-zaman sekarang ini kan banyak tuh menggibah orang lain, menggibah bersama-sama, itu kan tidak dicontohkan oleh Nabi.
perilaku-perilaku buruk itu tidak dicontohkan. Banyak sekarang yang malah berperilaku bukan yang Nabi contohkan, malah berperilaku yang Nabi tidak contohkan. Jadi kita mulai dari sekarang harus mengikuti perilaku-perilaku baik, karena kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Selain untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari pahalanya, untuk mencari kebaikan bagi orang yang sadar akan kebaikan, jadi sadar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah Allah pusat satu-satunya kita memohon, meminta dan segalanya. Jadi Allah pun senang kita kita berdoa, curhat kepada Allah selain manusia. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.